Ayu Ting Ting belakangan terdiam saat bercerita kepada seorang dokter soal calon suaminya, Letu Fardana. Sebuah nasihat dari dokter tersebut membuat Ayu Ting Ting berpikir. Rekan sesama artisnya, Wendy Cagur tampak turut menambahi pesan untuk sang biduan. Kala itu, Ayu Ting Ting dan Dr. Aisyah Dahlan tengah membicarakan soal karakter suami dan istri. Dalam percakapan tersebut terungkaplah bagaimana Ayu Ting Ting kebingungan menghadapi karakter Letu Fardana. Jelang menikah dengan seorang prajurit TNI, banyak persiapan yang harus dilakukan oleh sang pedangdut. Termasuk mempersiapkan kompromi yang dilakukan setelah menjalani rumah tangga. Ayu Ting Ting mulai mencari cara agar nanti tetap bisa membina rumah tangga yang baik. Putri sulung pasangan Umi Kalsum dan Abdul Rozak tersebut menanyakan solusinya kepada Dr. Aisyah Dahlan. Momen itu terekam dalam program acara di Trans TV. Dalam kesempatan itu, Ayu Ting Ting bertanya bagaimana membangun keluarga romantis dengan pasangan, apalagi karakter tiap orang itu berbeda-beda. Lantas hal itu dijawab oleh Dr. Aisyah Dahlan. Awalnya, Wendy Cagur menyatakan pendapatnya jika seorang pria terkadang hanya membutuhkan senyuman manis dan perkataan lembut dari istrinya. Cara Wendy Cagur itu malah ditertawakan oleh Ayu Ting Ting. Sontak, Wendy Cagur mengingatkan Ayu bahwa dia pun sebentar lagi juga akan menjalani rumah tangga sepertinya. "Celeh bisa aja loh," seru Ayu. Wendy kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi Ayu Ting Ting akan merasakan hal tersebut. Terutama mencari cara agar bisa selalu harmonis dalam cinta apalagi menghadapi karakter Letu Fardana yang berbeda darinya. "Ya lo kan bentar lagi juga ngerasain begitu," lontar Wendy. Wendy kemudian berkomentar bahwa Ayu Ting Ting tak lagi bisa bersikap keras dan tanpa perasaan seperti saat menjanda. "Gak bisa lagi kayak begitu, harus lemah lembut sama suami," imbuh Wendy. Mendengar pesan dari Wendy itu, Dr. Aisyah Dahlan seolah membenarkan. Dr. Aisyah Dahlan pun setuju dengan Wendy, mengingat Ayu bahkan akan menikah dengan seorang TNI. "Iya, apalagi calonnya Mbak Ayu orang yang harus selalu dekat istrinya," kata Dr. Aisyah Dahlan. Seketika Ayu Ting Ting terdiam usai diledek balik oleh Wendy dan dinasehati Dr. Aisyah. "Bahasa kasihnya quality time gitu," sambungnya. "Iya bu, gak bisa jauh benar," cetus Ayu membenarkan. Lebih lanjut, Ayu bertanya bagaimana cara membina hubungan romantis dengan pasangan. "Bagaimana caranya membangun suatu hubungan yang romantis?" tanya Ayu Ting Ting. Lantas, Dr. Aisyah Dahlan membeberkan tipsnya. Bahwa setiap orang mempunyai sisi keromantisan yang berbeda. Ada 5 baterai romantis dalam diri setiap orang. Namun, baterai pertama romantisnya tidaklah sama setiap individu. "Sekarang kan ada konsep loveling which itu yaitu pas banget," ujar dokter. "Jadi gini, setiap orang itu kalau kita bicara baterai kasih sayang di otaknya itu ada baterai 5 baterai," sambungnya. "Cuman urutannya beda tuh dari 5 ini. Ada orang baterai pertamanya kata-kata pujian," lanjutnya. "Ada orang yang baterai pertamanya quality time, terasa romantis kalau dia ditemani atau menemani," terusnya. "Ada yang baterai pertamanya sentuhan fisik romantis kalau dipeluk atau memeluk," imbuhnya. "Ada juga yang baterai pertamanya romantisnya hadiah, jadi dia merasa romantis kalau dikasih hadiah atau memberi hadiah," tandasnya. Sehingga, setiap orang mempunyai perlakuan yang berbeda. Maka dari itu, pasangan harus mengerti apa hal yang paling disukai dari pasangannya sendiri. Setelah menjanda bertahun-tahun dan gagal nikah berulang kali, tampaknya banyak pelajaran yang didapat Ayu Ting Ting. Satu di antaranya adalah menjadi wanita kuat dan tidak lemah lembut. Ayu Ting Ting belakangan juga menyatakan keinginannya untuk bisa menikah, namun terhalang satu dan lain hal. Setelah lamaran pada awal Februari tahun 2024 lalu, Ayu Ting Ting memang belum membeberkan tanggal pernikahannya. Nah,
Ayu Ting Ting kini akhirnya angkat bicara mengenai tanggal pernikahannya tersebut. Menurut Ayu Ting Ting, mereka masih mencari waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Penyebabnya, kesibukan dan tanggung jawab Muhammad Fardana sebagai abdi negara. Dia menyentil soal aturan abdi negara karena Muhammad Fardana merupakan prajurit TNI. Semua kan ada aturannya, jadi aku tidak bisa main sembarangan, kata Ayu Ting Ting. Apalagi calon suami kan orang yang mengabdi negara, imbuhnya, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Cumi Cumi, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024. Pada akhirnya, Ayu Ting Ting juga menekankan pentingnya kesabaran dan tidak terburu-buru dalam menentukan tanggal pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat diselaraskan dengan jadwal Muhammad Fardana yang tidak terprediksi. Aku mencari waktu yang pas dan tidak bisa terburu-buru juga, karena calon aku bukan pekerja kantoran, tuturnya. Jadi aku cuma minta doanya saja, jelasnya. Terlepas dari itu, Ayu Ting Ting berharap pernikahan ini akan menjadi yang terakhir. Selain itu, dia berharap pernikahan ini membawa kebahagiaan yang langgeng. Siapa sih yang tidak ingin berumah tangga, punya keluarga harmonis, punya keluarga utuh? Semua orang menginginkan itu, termasuk Ayu, pungkas Ayu Ting Ting.